Yang hudion dalamnya jadi seperti tempe kalau kita lihat tuh. Terfavorit nih teman-teman. Dalamnya seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat. Cantik. One last exhale of a big old day. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel. Teman, beberapa waktu yang lalu saya membeli aneka kacang-kacangan di sini. Ada 6 jenis kacang yang saya beli dan hari ini kacang-kacangan tersebut akan saya olah. Eksperimen, saya akan olah menjadi tempe, teman-teman. Nah, apakah dari ke-6 jenis kacang-kacangan ini akan berhasil untuk dibuat tempe? Dan andaikan nanti berhasil, manakah kira-kira dari ke-6 jenis kacang ini yang paling enak dan mana yang paling gak enak? Nanti kita lihat saja ya, teman-teman. Andaikan berhasil bagaimana, andaikan tidak berhasil bagaimana. Sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman kacang-kacang apa aja yang akan saya olah menjadi tempe. Nah teman-teman, ini dia kacang-kacangannya. Di antaranya ini ada Guisante Verde. Ini mungkin hampir sama seperti lentejas, tapi lentil warna hijau seperti ini. Coba nanti saya lihat ya teman-teman, ini kalau bahasa Indonesianya apa, andaikan ada bahasa Indonesianya. Dan ini yang seperti kedelai ini ternyata bukan kedelai teman-teman. Saya nggak tahu ya, karena kemarin saya tanya apakah ini kedelai soya gitu, mereka bilang bukan, jadi jenis lain. Karena saya ditunjukin kemarin jenis kedelainya berbeda, kedelainya agak bulat-bulat gitu. Cuman kalau bagi saya ini, saya ngelihatnya ini tuh kedelai teman-teman, tapi di sini dibilangnya alubia amaria. Nanti kita lihat ya teman-teman. Kemudian ini saya beli juga, ini dibilangnya alubia hudion teman-teman. Dia apa namanya, gendut-gendut seperti ini, hampir sama seperti yang ini teman-teman. Ini sama ini kan hampir sama, cuman yang ini namanya ini garofon, jadi berbeda. Ini agak pipih, lebih pipih. Kemudian yang ini itu dibilangnya Abas de Aragon. Ini sepertinya khas dari area Aragon sepertinya. Dan yang terakhir ini adalah lentil yang warna orange seperti ini. Jadi ini semuanya ada 6 teman-teman. Ini sekarang semuanya mau saya rendam. Kemudian karena ini yang 4 masih ada kulitnya, nanti habis rendam kemudian direbus sebentar untuk ambil kulit-kulitnya ya teman-teman. Kemudian nanti saya rebus lagi. Kemudian yang 2 ini karena dia sudah tanpa kulit, jadi ini nanti proses merendam untuk mengelupas kulitnya saya skip. Ini kurang lebih masing-masing ada setengah kilo. Tapi ya ada yang lebih sedikit, ada yang setengah kilo lebih, ada yang setengah kilo kurang. Jadi kurang lebih ini semuanya setengah kilo. Saya rebus. Ini airnya sudah mendidih. Ini saya tunggu 5-10 menit, kemudian nanti saya matikan. Sudah 10 menit saya matikan apinya. Kemudian ini mau saya saring. Selanjutnya saya mau rebus yang ini, dan nanti juga semua sama ya teman-teman, saya cuci lagi, saya rebus gitu.
proses merebus dan mengupas kulit-kulit dari kacang-kacangan ini udah selesai. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman tingkat kesulitannya ya teman-teman. Ini gampang karena memang sudah tidak ada kulitnya, jadi tinggal direbus. Kemudian ini yang Judias Verde. Kemudian yang ini teman-teman, ini juga gampang karena ini nggak ada kulitnya, cuman karena dia kecil-kecil teman-teman, jadi tadi merebusnya agak kematangan. Nanti mudah-mudahan nggak bermasalah ya teman-teman. Kemudian yang ini garofon, yang ini kulitnya tebal teman-teman, jadi kalau merebusnya kelamaan dalamnya sudah matang dan kulitnya masih susah. Jadi ini tadi saya ngupahnya satu-satunya nggak susah teman-teman. Terus yang ini yang saya kira kedelai, yang dibilang di sini Judias Amarillo, ternyata ini susah banget. Ini yang paling susah dikupas teman-teman, karena kulitnya alot banget walaupun sudah direbus. Tadi beberapa saya coba saya rebus sampai agak lamaan, dalamnya sudah hancur dan kulitnya masih keras. Ini juga susah banget, dan ini sebabnya kalau saya bandingkan dengan yang lain ini paling sedikit teman-teman, karena saya nggak kuat ini satu-satu, bayangin. Capek teman-teman, jadi saya cuma pakai separuh dari setengah kilo, cuman saya pakai separuhnya. Kemudian Habas de Aragon ini juga susah sekali. Ini sampai, lihat teman-teman, kalau teman-teman lihat dia sampai hancur begini karena saya merebusnya lama. Saya kira tadi bakalan, kalau direbus lama bakalan gampang ngupas kulitnya, ternyata sama aja, susah, tebal banget. Dan yang ini Judion, ini cara mengupasnya hampir sama seperti yang ini teman-teman, hampir sama karena sama-sama tebal kulitnya. Jadi yang paling susah ini pertama, kemudian ini, terus yang putih-putih ini. Nah yang hijau sama yang kuning ini gampang karena tinggal merebus aja teman-teman. Ini sudah saya rebus, sudah saya cuci, saya bersihkan, dan sudah saya dinginkan, dan sudah saya keringkan. Hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal dikasih ragi dan kita bungkus. Raginya mau saya campur sama tepung beras ya teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Kenapa saya hitung begitu teman-teman? Karena saya sambil kira-kira, saya cuma pakai takaran kira-kira, saya melihat kacangnya, kemudian saya kira-kira 1 loyang 2 sendok atau 3 sendok atau 1 gitu. Kalau teman-teman tanya saya pakai ragi apa, saya pakai ragi yang saya punya di sini. Ini Ra Prima brandnya. Ini dari keluaran PT Aneka Fermentasi Industri teman-teman. Saya nggak punya pilihan, cuman ini. Saya nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi pertama saya bikin kemarin jadi teman-teman. 1, 1, 1 sedikit, dan yang itu 1, 1, 1. Saya campur dulu ya semuanya sampai merata. Pertama yang saya mau kasih ragi yang ini, yang garofon ini. Teman-teman, ini karena banyak jadi plastiknya saya kasih nama ini garofon, jadi biar nggak ketukar dan saya biar nggak lupa. Sekarang saya masukkan dulu. Ibu ingat saatnya yang mati diambil Garam yang mati diambil? dari sini? Iya, ingat. Lihat, mati bikin apa? Jadi apa? Ya ampun. Jadi untuk Natal. Jadi untuk Natal, Christmas.
apa ini? Snow salt. Wah, bagus sekali, salt time. Cantik Matilde. Kenapa Matilde punya ide ini, sayangku? Pintar sekali. Ibu senang. Terima kasih. Sama-sama. Cantik. Bisa ibu taruh lagi di tempat ya? Ya. Ibu taruh di sini. Ibu, wait. Matilda, ini apa? Ini permanente. Ini nggak untuk main-main, oke? Permanente kalau kena bajunya Matilde dia nggak bisa hilang. Oke? Oke. Baik teman-teman, sudah selesai. Ada 6 jenis tempe yang saya buat kali ini. Dan sekarang ini mau saya simpan di tempat yang berongga, bawahnya berongga gitu. Dan saya tunggu sekitar 2 atau 3 malam, tergantung ya teman-teman. Karena musim dingin, jadi mungkin agak lebih lama, mungkin 3 malam. So, kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Teman-teman, kembali lagi, dan ini adalah hari kelima setelah saya membuat tempe dari aneka jenis kacang. Ada 6 jenis kacang kemarin yang saya buat ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, dari ke-6 jenis kacang ini ternyata ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Alasannya menurut saya, menurut analisa saya itu ada macam-macam. Pertama, ada beberapa kacang itu yang ketika direbus, kulitnya itu di luarnya masih keras, tapi dalamnya sudah terlalu empuk sekali. Bisa jadi karena kalau sudah empuk banget kan menyerap airnya sudah banyak sekali, sehingga mungkin itu salah satu penyebab tidak jadi. Yang kedua, tempenya, kacang-kacang yang sudah saya ragi itu sebagian saya simpan di dapur dan sebagian lagi saya simpan di gudang. Semua yang saya simpan di dapur itu jadi, kecuali ada satu yang nggak jadi. Itu karena ya itu tadi yang saya bilang terlalu matang waktu merebusnya. Dan semua tempe yang saya simpan di gudang tidak ada yang jadi. Ini menurut saya karena suhu ruangan di dapur itu lebih hangat daripada suhu ruangan yang ada di gudang teman-teman, karena kan musim dingin. Jadi di gudang itu 5 hari nggak ada satupun yang tumbuh jamurnya. Ada tapi cuma sedikit. Jadi kemarin itu juga ada yang sama, jenis yang sama. Satu saya simpan di sini, yang satu saya simpan di gudang. Yang di sini tempenya jadi, yang di gudang nggak jadi. Jadi selama 5 hari itu benar-benar nggak keluar jamurnya sama sekali. Nah sekarang teman-teman, saya mau tunjukkan ke teman-teman yang mana saja yang jadi. Ini salah satu yang jadi. Ini Hudion. Ini seperti ini teman-teman. Dan ini kacangnya seperti ini bentuknya. Nih. Yang Hudion ini dia jadi nih seperti ini. Ini saya simpan di dapur ini teman-teman. Terus yang jadi lagi dan saya simpan di dapur ini juga itu yang ini Gisante Verde yang warnanya hijau nih. Ini juga jadi yang ini. Ini juga jadi. Kemudian yang saya, karena yang kebetulan yang saya simpan di sini itu kan dapur saya kecil teman-teman. Jadi yang saya simpan di sini itu cuman sedikit, selebihnya saya simpan di gudang. Kemudian ada lagi yang ini sayang banget. Ini karena dia kacangnya, kulitnya tuh keras banget teman-teman. Dan ketika direbus dalamnya udah lembek banget dan kulitnya masih susah dibuka. Ini namanya Abas Aragon. Ini asalnya dari Aragon. Dia juga keluar jamurnya tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Begini dia bentuknya. Bentuknya agak hitam karena memang kacangnya hitam. Ini saya simpan di gudang. Terus ini yang sama sekali nggak keluar jamurnya, ada teman-teman tapi sedikit. Jadi ini Garofon, bentuknya seperti yang Hudion tadi tapi lebih pipih. Seharusnya menurut saya ini akan jadi karena dia sudah keluar jamurnya sedikit kalau teman-teman lihat. Cuman karena cuacanya dingin dan harinya sudah lumayan lama, 5 hari, jadi hampir membusuk teman-teman. Sudah mau busuk semua tapi jamurnya belum keluar. Ini saya simpan di gudang. Nih, hasilnya seperti ini. Yang kelima yang saya kira kacang kedelai, ingat nggak teman-teman, yang namanya Alobia Amaria Canaria nih, seperti kedelai tapi ternyata yang kulitnya keras itu teman-teman. Dan ini saya simpan di gudang. Sepertinya dia bakalan jadi, cuman karena di gudang jadinya terlalu dingin teman-teman, nggak sempurna jadinya. Tuh masih ada yang jamurnya belum keluar nih, seperti ini.
Dan yang sama sekali gagal, yang sama sekali nggak keluar jamurnya sama sekali, ini yang ini lentejas naranja yang warnanya orange. Ini sama sekali nggak ada. Teman-teman bisa lihat, sama sekali nggak keluar jamurnya. Ini karena memang dia matang banget, saya cuma ngerebusnya sekitar 5 menit tapi langsung pecah gitu. Jadi mungkin airnya banyak ya teman-teman. Kita lihat yang Hudion ya teman-teman. Yang Hudion dalamnya jadi seperti tempe, kalau kita lihat tuh seperti ini. Ini yang Hudion, ini yang Hudias Amaria. Saya taruh plastik di atasnya karena ini agak basah teman-teman, takutnya kotor. Nah sebagian jadi, sebagian nggak jadi. Ini feeling saya kalau di musim panas pasti jadi, insya Allah pasti jadi. Coba kita lihat. Kita lihat bagian yang jadinya saja ya teman-teman tuh. Nih, jadi juga sebenarnya, cuman karena nggak merata. Jadi, ini yang Gisante Verde yang seperti kacang hijau. Ini ada 2 plastik, yang satu tipis, yang satu tebal. Ini yang tipis. Gimana dalamnya? Dalamnya seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat. Cantik. Nanti saya cobain ya teman-teman gimana rasanya. Nih, hias Aragon nih teman-teman. Kalau dari tekstur jamurnya sepertinya ini bakalan jadi, cuman karena itu tadi karena musim dingin dan saya salah nyimpennya. Itu airnya seperti ini. Ini karena juga merebusnya, kacang ini cepat banget matangnya dalamnya. Kulitnya masih keras tapi dalamnya udah empuk banget teman-teman. Yang ini yang garofon teman-teman udah 5 hari dan jamurnya belum tumbuh sempurna, tapi karena 5 hari dan dia sudah mulai membusuk seperti ini. Teman bisa lihat dalamnya seperti apa. Tuh, kalau dalamnya bagus nih. Ini nanti musim panas bisa saya coba lagi. Tuh. Tapi karena di luarnya dia becek, jadi saya nggak coba karena agak busuk. Teman-teman, jadi ini dia ke-6 jenis biji-bijian yang saya bikin tempe. 4 bisa saya coba, yang 2 nggak saya coba karena yang satu benar-benar nggak jadi, yang satu juga agak becek gitu, bentuknya tidak meyakinkan. Jadi ini sekarang mau saya coba. Yang pertama mau saya coba adalah kacang yang Hudias Verde. Ini teman-teman. Yang kacangnya yang ini saya coba ya teman-teman. Ini dia tempenya, penampakannya hijau. Saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tempe, aromanya agak lebih kuat, tapi memang kacang ini emang aromanya lebih kuat dan tidak pahit sama sekali. Ini enak. Kemudian sekarang saya mau mencoba yang Hudias Aragon yang warnanya agak jelek ini teman-teman. Ini yang Hudias Aragon yang ini, tidak pahit dan tidak kecut. Rasanya hampir sama seperti, kalau teman-teman tahu tempe bengok, hampir seperti itu rasanya. Ini yang seperti kedelai tapi bukan kedelai. Hasilnya ini. Saya coba ya teman-teman. Ini rasanya lebih kayak tempe kedelai. Cuma lebih kanyet-kanyet gitu teman-teman. Enak juga, tidak asam. Lebih keras dibanding tempe kedelai. Yang ini enak, ini enak. Terakhir yang Hudion. Ini yang gembuk-gembuk seperti ini. Kita cobain.
Ini dia tempenya. Ini enak banget teman-teman. Ada manis-manisnya sedikit. Enak. Terfavorit nih teman-teman. Super. Dari keempat jenis kacang-kacangan yang saya bikin tempe ini, mana yang enak menurut saya? Yang pertama yang enak menurut saya adalah Hudion, yang ini. Yang gemuk-gemuk ini enak banget. Kacangnya di tempe itu jadinya agak manis. Kemudian yang kedua yang Hudia Amaria ini yang seperti kedelai, cuman agak keras, cuman rasanya enak. Kemudian yang ketiga itu yang ini, yang hijau, karena rasanya dia enak, cuman agak keras. Dan yang ini juga enak seperti kacang bengok, cuman sayangnya ini terlalu matang rebusnya. Saya belum tahu bagaimana caranya biar bisa mengupas kulitnya tetapi dalamnya tidak terlalu empuk. Jadi dari keempat ini, yang pertama adalah ini Hudion, yang kedua Hudia Maria, kemudian yang ketiga Hudia Verde, kemudian yang keempat yang ini yang Hudia Aragon ini teman-teman. So demikian pembuatan tempe saya kali ini, plus review dan mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Jadi teman-teman tahu mana yang berhasil dan tidak. Tapi saya tidak kapok, saya akan coba lagi nanti di musim panas. Teman-teman sudah menonton dan nanti lain waktu akan saya share videonya ketika saya mengolah tempe-tempe hasil buatan saya ini. Teman-teman sudah menonton, selalu mencoba hal-hal baru karena kita akan menemukan sesuatu yang menarik dari hal-hal baru yang kita coba. Teman-teman sudah menonton and I'll see you in the next video. Bye bye.